JGP Angkatan 11 Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik yang terdiri atas supervisor, coach, dan kucing bersama saya Ratna Yuniarti dari SD Negeri 7 Babat, Lisma Roa dari SD Negeri Keongan, sama saya Gunafa dari SDN Kebunagung. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan kucing sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertanyaan yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Anurtirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan berikutnya. Nah, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip kucing buku Nafa, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Buku Nafa, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kali ini, Bu? Ya, budaya potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu belajar umum, mengatakan aktif, dan memberikan pertanyaan yang betul. Pertanyaan selanjutnya, Bu, kompetensi mana Bu yang ingin akan Buku Nafa kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan aktif dan memberikan pertanyaan. Kemudian yang terakhir Bu Nafa, indikator yang bagaimana Bu yang diinginkan oleh Bu Nafa dalam proses kucing ini Bu? Saya ingin kucing saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan kucing terhadap coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bagaimana kabarnya Bulis? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Kenapa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar Bulis, ada yang mau disampaikan ya? Ada yang mau diceritakan gitu ya? Ya betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nafa. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bulis. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan sama Bulis? Begini Bu, ini terkait rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran itu yang masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau ada perubahan, jadi hanya mengadakan metode konvensional itu saja, sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif gitu. Oh, kalau saya garis bawahi ya, untuk permasalahan dari Indonesia ini adalah pembelajaran dari cara-cara yang kurang bervariatif itu ya Bulis. Ya betul Bu, kurang bervariatif baik itu medianya maupun dari pembelajarannya. Menurut Bulis dan percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bulis dapatkan? Saya ingin adanya perubahan itu, misalnya dalam hal penyampaian metodenya,
model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif gitu loh Bu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, contohnya Quizzes yang sedang marak digunakan para guru sekarang itu loh Bu. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi seperti PowerPoint juga itu kan sudah lebih baik Bu, daripada hanya ceramah ataupun selain itu kan bisa juga memakai media lainnya yang lebih bervariatif gitu. Oke, dari Ibu baru sampaikan tadi pembelajaran yang menggunakan berbagai metode, model, atau media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu? Iya. Dan itu kira-kira berada di level berapa? Sepertinya kalau untuk hal itu saya masih berada di level 5. Karena di sekolah itu kan masih banyak guru-guru senior juga. Kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini saya masih berada di level 5. Oke, di level 5 ini kondisi sekarangnya nilainya 5 ya, bisa ditingkatkan untuk melihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariasi lagi ya Bu Lis. Iya. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi dari 7 memang agak sulit juga, mengingat guru-guru itu kebanyakan tinggi senior, jadi mungkin ya dari level 5 ke level 7 itu mungkin dilakukan, hanya itu yang mungkin dilakukan untuk perubahannya. Oke, dari level 5 ke level 7 yaitu ya usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya untuk hal itu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti itu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Selain itu ada nggak strategi yang mungkin Ibu terapkan? Bisakah dan teman-teman nyaman untuk pendampingan lain? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang interaktif. Berarti Bu Lis ingin merencanakan mentor pendampingan ya atau pelatihan khusus. Nah, dari ketiganya Bu Lis untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat ke arah sisi yang mana? Sepertinya yang mentoring ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang digunakan, perlu waktu juga, yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang bisa saya lakukan adalah mentoring. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini tulis memerlukan support atau memerlukan bantuan. Siapakah atau gimana? Ada sih Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman-teman guru di sekolah atau yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, ada ide itu, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak operator sekolah yang menggunakan. Oke, berarti Bu Lis pengen melakukan mentoring ini dan cara kolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kapan nih Bu Lis mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejauh di sekolah, dan saya juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Lis, bagus sekali Bu Lis. Bu Lis sudah dari percakapan kita hari ini apa sih
sih yang mau disampaikan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran gitu. Bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru lainnya yang ada di sekolah. Kami memang memiliki keahlian dan juga pemanfaatan media belajar. Oke, tulis alhamdulillah tulis sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan perubahan ya. Oke, saya tunggu nanti ya kapan-kapan tulis setelah melakukan modeling untuk menggunakan cerita-cerita nanti dari warna mungkin percakapan kita yang hari ini kita cukupkan sampai di sini ya tulis. Semoga rencana tulis untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat yang bisa membawa perubahan di sekolah saya. Sama-sama yang tulis dari kalau ada langsung saja hubungi saya yang tulis. Semoga kita bisa ngobrol lagi di sini ya. Oke Bu, Assalamualaikum Bu, terima kasih juga ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Kunafa. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bu Kunafa tadi sudah melakukan coaching dengan Risma Roka. Nah, sebelum pengumuman ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin diharapkan oleh Kunafa Bu? Ya, karena coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan kalau kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sebagainya. Sehingga angka tersebut bisa membantu coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Kunafa, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching antara Bu Kunafa dengan Bu Lili sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan jenengan berdua sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada tulis sehingga tulis bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Kun, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Kunafa berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.